Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ilallah bi'idnihi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullah ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man ja'a bil hasanah falahu asyru amsalihha wa man ja'a bis sayyi'ah fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Kita berlindung kepada Allah dari seluruh godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Siapa yang membawa amal kebaikan menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka balasan baginya 10 kali lipat. Dan siapa yang membawa kesalahan dan dosa menghadap kepada Allah, balasan baginya seimbang dengan yang dilakukannya. Wahum la yuzlamun, sedangkan mereka tidak dirugikan sedikit pun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya fi kitabillah Al-Quran As-Surah Al-An'am 660. Seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah biidnillah wa qadarullah, dengan izin Allah kita masih diberikan umur panjang, badan sehat, waktu luang untuk ibadah, dan kita istiqomah. Mudah-mudahan semua dan seluruh nikmat yang Allah titipkan ke kita, kita syukuri agar kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur di sisi Allah hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah, dalam waktu yang relatif singkat ini kajian kita bertemakan balasan Allah yang Allah siapkan bagi orang-orang yang mendengarkan khutbah. Allah akan balas bagi hamba jamaah, orang-orang yang mendengarkan khutbah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ternyata kehadiran kita dalam majlis ibadah khutbah Jumat ini bukanlah sekedar hanya hadir setiap Jumat awak datang tanpa punya nilai, tetapi nilainya sangat luar biasa yang Allah siapkan. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kitab Sunan beliau, man ghasalah yaumal jum'ah, siapa yang mandi pada hari Jumat, thumma bakara wa ibtakara,
Setelah mandi itu dia bersegera datang pergi ke rumah saji untuk Jumat. Wadana al-imam, dia mendekat ngambil saf yang terdepan. Nyo kadang lai datang capek tapi duduk di belakang. Itu tidak benar itu. Dalam ibadah Jumatnya tidak baik itu. Di depan. Karena Rasul menyatakan khairu sufufir rijal awaluha. Sebaik saf laki-laki dewasa itu di depan. Lapanuh di muka, baru kedua, ketiga, terus belakang. Makanya protokoler sering menyampaikan, mari kita penuhkan saf yang terdepan. Jangan sampai melangkai pundak kawan. Itu betul itu, bukan hanya sekadar informasi. Rasul yang bilang kayak gitu. Bahkan ada sahabat masuk mau melangkai pundak kawan, ijlis, duduk. Kau telah mengganggu. Ini tidak boleh. Makanya cepat datang. Siapa yang mandi pada hari Jumat, bersegera datang ke masjid, duduk mendekati mihrab atau mimbar imam, ngambil saf di terdepan, fastama'ah, kemudiannya mendengar, istami' mendengar, walam yalga, tidak melakukan perbuatan yang sia-sia. Perbuatan yang sia-sia itu ya main tasbih sudah boleh ada. Kan zikir tuh, kan rancak tuh, tapi tidak boleh. Karena kata Rasul istama'ah, dengar. Apa kata Rasul? Kana lahu bikulli khutwah, dari tiap langkah yang dilangkahkannya ke masjid itu dibalas oleh Allah amalus sanah, dengan pahala amal kebaikan, ajruha siyamuha wa qiyamuha, pahala salangkah kakiawa, balasannya sama pahala puasa sunnah setahun, salat malam setahun. Setahun dah waranti-ranti yo besok tu. Itu salangkah baru tu. Tapi penuhi syaratnya. Mandi, datang capek, ndak lo singgah-singgah di kadai lo, kemudian ambil saf terdepan, dengar khutbah itu tanpa melakukan perbuatan yang sia-sia, kana lahu, Allah balas dengan tiap langkah yang dilangkahkan dengan pahala puasa sunnah setahun dan solat malam setahun. Kan luar biasa itu. Ini yang sering terabaikan. Lah datang Jumat Allah tu, tiba lagi capek duduk lo di luar dulu, main handphone lo. Kadang dalam khutbah, khatib sedang khutbah main handphone lo bagi. Astagfirullah. Ini kan perlu. Jadi bukan hanya kuantitas, tapi kualitas ibadah kita perlu juga. Di situlah perannya ilmu. Hadirin kaum muslimin. Jadi tiap langkah satu. Yang kedua, siapa yang hadir dalam ibadah Jumat itu, Allah curahkan rahmat kepadanya. Allah menyampaikan dalam Al-Quran surah Al-A'raf, yaitunya ayat yang ke-204, wa idza quri'al Quran fastami'. Itu wajib tuh, enggak boleh dilanggar tuh, karena Al-Quran termasuk hadis Rasul. Kalau ada yang baca Al-Quran fastami', dengar. Wa ansit, diam. Yang disampaikan khatib itu kan ayat-ayat Al-Quran. Kecuali kalau nya mengarang indah sebeko, itu yalah. Tapi kalau Al-Quran yang disampaikan, kalam-kalam Allah, pesan-pesan Allah, makanya kata Allah istami', dengar, diam. Kalau dengar, kalau diam, apa balasan Allah? Allah akan berikan turhamun, curahkan rahmat kepada hamba tersebut. Jadi hadirin kaum muslimin, mari kita jaga amal Jumat kita agar punya nilai, tidak sio-sio. Yang ketiga, siapa yang hadir ke masjid untuk melaksanakan, mendengarkan khutbah pada hari Jumat,
itu sama dia berjalan menuju surga. Kata Rasul, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, siapa yang menempuh suatu jalan menuju masjid, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah telah bentangkan jalan baginya menuju surganya Allah. Luar biasa. Jadi hadirin, awak ko berjalan ko menuju masjid itu sama aja berjalan menuju surga. Andaikan nyampang malang dah dapat ditulak, mujuh dah dapat dirayah, malang tiba dewa meninggal dalam perjalanan tu fi sabilillah, meninggal pada jalan Allah. Kan ada al-kisah itu diriwayatkan di dalam hadis yang panjang, ada seorang yang membunuh dah 100 orang. Jangan 100 orang saya membunuh itu tanpa hak, tanpa yang benar, itu dosa besar, itu ithmun kabir. Ini udah 100, dia pingin taubat, lai dibuka pintu taubat untuk ambo, lai ada jalan, lai diterima taubat ambo. Tanya sama ulama, lai dengan catatan antum harus pergi dari sini, itu ada majelis ilmu, ada kajian di sana, pergi sana. Ya, saya pergi, pai ke situ, dalam perjalanan meninggal. Hadirin, ingat itu, dalam perjalanan, belum sampai ke majelis ilmu tu, belum duduk di sana, belum tahu siapa yang menyampaikan materi, belum tahu apa materinya, dalam perjalanan meninggal. Adiuku kamana deke kamana jauh, ternyata dia dekat ke majlis ilmu itu untuk mendengarkan pesan-pesan Allah. Wa dahulatul jannah, bawa dia ke surga. Begitu pesan Allah. Jadi sebab itu kita jaga agar ibadah kita punya nilai yang terbaik dalam pandangan Allah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian termasuk orang yang hadir mendengarkan khutbah itu, dia dicatat berada pada fi sabilillah. Man dakhala masjidan hadza, siapa yang masuk ke dalam masjid ini, kata Rasul, liyata'allama khair, kecuali untuk memperoleh kebaikan. Jadi awak datang ke masjid ingin mendapat kebaikan, au yu'allimahu, atau ingin menyampaikan kebaikan. Karena begitu kata Rasul, kal mujahidi fi sabilillah, dia itu bagaikan berada pada fi sabilillah. Luar biasa. Jadi hadirin kaum muslimin, awak yang datang ke rumah saji ko, semua yang kita lakukan punya nilai di sisi Allah, kebaikan-kebaikan tersebut. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian termasuk dia dicatat sebagai dapat pahala orang yang bagaikan pahala ibadah solat, walaupun dia tak solat. Maksudnya adalah iza tawaddo, apabila seseorang itu berwudu, ahadukum fil baiti, seseorang itu berwudu di rumahnya, dia berwudu di rumah, summa atal masjid, kemudian dia datang ke masjid, pergi dia ke masjid, kana fi salati, dia itu bagaikan mendapat pahala orang yang solat, hatta yarji', sampai dia kembali pulang. Awak kan kini duduk awak mendengarkan khutbah, menyampaikan khutbah, pahala solat dapat kita. Walaupun kita tak takbir, tak sujud, tapi nilai pahala itu Allah telah berikan. Kan luar biasa itu. Nah, kalau mau itu tidak usah solat mendengar ceramah, bukan itu muka su'i. Maka pahami sebaik-baiknya literatur hadis tersebut. Hadirin kaum muslimin, makanya bahkan sampai begitu Rasul pentingnya hadir di Jumat itu lebih awal. Rasul menyampaikan, faida hadaral iman, apabila khatib atau imam telah hadir, datang untuk penyelenggaraan ibadah Jumat itu, hadaral malaikah, malaikat pun hadir. Sayang tak nampak dia awak hadirin.
kalau bertubuh kasar malaikat itu nampak dewa tu. Tapi Allah memberikan rahasia di sana. Hadirul malaikah, malaikat pun hadir di penjuru-penjuru, di pojok-pojok. Tujuannya apa? Yastami'u lahu nadzikra, untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh sang khatib. Malaikat pun dengar. Makanya kalau ada khutbah sedang berlangsung, jangan mautah, jangan main HP, jari bui, dengar. Kalau lihat para sahabat dulu, sahabat tak kala Rasul bicara, Rasul khutbah, ndak baku tiak pandangan mata tu doh. Ndak baku tiak tu, ndak beranti-ranti. Nyamuk gigit pun ndak terasa doh. Begitu hebatnya. Jadi mari kita nikmati ilmu tersebut dalam rangka kita adalah ma'rifatullah. Mudah-mudahan dari hari ke hari ibadah Jumat kita punya nilai yang lebih dalam pandangan Allah. Bukan hanya sekedar datang ke rumah seji, duduk dengar khutbah, tapi awak lalu, tapi awak tidur main handphone, mauta, itu tak punya nilai dalam pandangan Allah dan Rasul. Mudah-mudahan Allah redha ke kita. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fadal muttaqun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah masing-masing diri mempersiapkan untuk hari esok kita, yaitu hari akhirat. Wattaqullah, bertakwalah selalu kepada Allah di mana saja kita berada. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui seluruh apa yang kita kerjakan. Al-Hasyr 59:18. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arina haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi hab lana ya Allah minas solihin. Allahumma ij'al auladana kulluhum sholihan wa ta'atan wa umurun tawilan warzuqhum wasi'an wa kulluhum laqiyan wa qulubuhum katsiran nafi'an wa jasaduhum sihatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma dina ya Allah qamna ila siratal mustaqim. Allahumma ansur ikhwanana lil muslimin wal mujahidin fi Palestin wal Gaza wa Iran ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'idzil qurba wal fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Allahu akbar. Wassalam.